video, I'm going to talk about the use of was and were. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan was dan were. Kapan digunakan dan apa sebenarnya was dan were itu? Sebelum kita lanjut, please like and subscribe video ini untuk membantu perkembangan channel ini. Was dan were adalah bentuk past dari to be, am, is, are. To be, am, is, are itu digunakan untuk menyatakan kejadian yang sedang terjadi saat ini dalam bentuk present. Sedangkan was dan were itu untuk digunakan pada bentuk past, jadi untuk menyatakan kejadian yang sudah terjadi. Sebenarnya video ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya mengenai simple past tense. Jadi fokus pada video ini adalah bagaimana kita membentuk kalimat nominal sentence menggunakan to be, was atau were untuk simple past. Sebelum kita lanjut, kita lihat dulu ya perbedaan antara penggunaan to be, am, is, are dengan to be, was, were agar kalian lebih mudah untuk mengerti ya perbedaannya. Am dan is itu digunakan dalam bentuk present ya. Sedangkan was merupakan bentuk pastnya ya. Jadi kita lihat perbandingannya. Yang pertama di kalimat pertama, I am tired now. Jadi kalau saya mau bilang sekarang saya lagi lelah, so I use I am tired. Nah, bagaimana ketika saya mau bilang saya lelah di minggu lalu ya. Jadi kita menggunakan I was tired last night. Jadi am-nya ini berubah menjadi was ya, karena bentuk past dari am adalah was. Yang kedua, where is Anne? Where is Anne? Di mana Anna sekarang ya. Kemudian untuk bentuk pastnya ketika kita mau mengatakan di mana Anna kemarin atau minggu lalu dan lain sebagainya, you use where was Anne yesterday. Where was Anne yesterday. Jadi is adalah bentuk presentnya, kemudian was adalah bentuk pastnya. So we say where was Anne yesterday. Nah, untuk are-nya, are merupakan bentuk present, to be present ya. Bentuk past dari are adalah were ya, were. Contohnya, you are late now. Jika kalian ingin mengatakan kepada teman kalian yang datang terlambat ke kelas, you say you are late now. Tapi ketika you mau mengatakan you terlambat kemarin atau minggu lalu, you say you were late yesterday. You were late yesterday karena bentuk pas dari are adalah were. Yang lain, contoh lain, they are not here. Mereka tidak ada di sini sekarang. If you want to say mereka tidak ada di sini minggu lalu, ya, you say they were not here last week. Jadi itu ya perbedaan penggunaan antara to be yang bentuk present dan to be bentuk past. Sekarang kita masuk di pembentukan kalimat nominal sentence pada simple past tense ya. Jadi nominal sentence adalah kalimat yang posisi predikatnya itu bukan berupa kata kerja. Karena bukan berupa kata kerja, tidak ada kata kerja di situ, maka menggunakan kata kerja bantu atau auxiliary verb bentuk past yaitu was atau were. Ya, polanya kita bisa lihat di sini. Untuk pola positif ya, ada subjek, kemudian to be-nya adalah was atau were, kemudian diikuti kata selain kata kerja yaitu noun, adverb, dan adjective. Noun kata benda, adjective, adverb adalah kata keterangan, kemudian adjective adalah kata sifat. Untuk pembentukan kalimat negatif, gampang aja, tinggal tambah not setelah to be-nya. Jadi subjek, kemudian to be plus not, kemudian diikuti oleh noun atau adverb atau adjective. Untuk pola kalimat interrogatif, kalimat question, kalimat pertanyaan, to be-nya diletakkan di depan, gampang aja.
to be, kemudian diikuti oleh subjek, kemudian diikuti noun, adverb atau adjective. Ya, kita bisa lihat di sini. Untuk subjeknya disesuaikan aja. Kalau pakai was, subjeknya adalah I, she, he, it, dan subjek you, they are, you, they, we itu menggunakan to be, were. Ya, ini untuk kalimat positif. Sedangkan di kalimat negatif, ya sama. Tinggal tambah not aja. Jadi biasanya disingkat jadi wasn't, was not, so you say wasn't, ya. Kemudian untuk kalimat negatif pada subjek you, they, we, kita menggunakan were not, or you say weren't, ya. Untuk kalimat interrogatif, ini to be-nya diletakkan di depan, jadi was I, was she, or was she, was it, ya. Kemudian untuk subjek you, they, we pakai were di depannya. Were they last night? Di mana dia tadi malam? Contohnya seperti itu. Sekarang mari kita lihat contoh penggunaannya ya. Yang pertama, last year Una was 6. So she is 7 now. Jadi ini pakai was karena dia menceritakan tahun lalu ya. Jadi karena memakai was juga karena to be-nya adalah Una atau pronounnya adalah she. Jadi was 6, so she is pakai is karena menceritakan yang sekarang ya. So once more, last year Una was 6, so she is 7 now. Ya, jadi itu perbedaannya antara penggunaan to be present dengan to be past. Yang kedua, when I was child, I was afraid of dog. Jadi ibaratnya begini, saya udah gede, kemudian saya mau menceritakan kejadian waktu saya masih kecil. Jadi saya bilang when I was child, ketika saya masih kecil, jadi pakai was di sini ya, karena to be-nya adalah I. I was afraid of dogs. Saya takut anjing. Ya, saya takut anjing. Kemudian yang ketiga, we were hungry after the journey, but we weren't tired. Jadi ketika misalnya minggu lalu kita lagi naik gunung, kemudian kita mau menceritakan tentang pengalaman kita ketika lagi traveling itu atau naik gunung, ya kita ngomong we were hungry, kita lapar after the journey, setelah perjalanan itu, but we weren't tired, tetapi kita tidak lelah ya. Kemudian, number 4, was Yani at work yesterday? Apakah Yani pergi ke, atau apakah Yani ada di tempat kerja kemarin? Jadi ketika kita mau bertanya apakah seseorang itu ada di tempat tertentu kemarin, jadi menggunakan was. Was itu digunakan karena subjeknya adalah Yani atau pronounnya adalah she ya, tunggal satu. Kemudian nomor 5, were Rahma and Wati at the party last night? Apakah Rahma sama Wati ada di party, ada di pesta tadi malam? Kenapa pakai were? Karena ada dua orang, ada Rahma dan Wati. Pronounnya adalah they ya, jadi pakai were. Jadi itu penggunaan was dan were, perbedaannya tergantung subjeknya ya. Jadi kalian harus hati-hati dalam penggunaan was atau were-nya. Oke, let's practice together. Jadi kita latihan bersama ya. Yang pertama, today the weather blah 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 nice, but yesterday it blah 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 very cold. Jadi kira-kira apa jawabannya? Apakah pakai is, I'm, are, atau was atau were ya? Jadi kita lihat pola kalimatnya. Today the weather blah 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 nice. Jadi mengatakan today, hari ini, berarti bentuk present ya. The weather adalah cuaca. Jadi pronounnya adalah it. Jadi to be-nya adalah is ya. The weather is nice. The weather is nice. So I put here, okay. Today the weather is nice, but yesterday, jadi yang kemarin kita menyatakan yang kemarin, berarti karena di sini bentuk subjeknya adalah it, berarti to be-nya adalah ya, betul, was. Ya, it was very cold. So once more I say today the weather is nice, but yesterday it was very cold ya. Nomor 2,
Number 2, yeah, I feel fine this morning, but blah blah blah, I tired last night. Jadi saya baik-baik saja pagi ini, tetapi tadi malam blah blah blah, tired, saya lelah. Berarti kita pakai to be bentuk past karena menyatakan last night, tadi malamnya. Subjeknya adalah I, berarti to be-nya adalah apa? Ya, betul, was. Ya, I was tired last night. Okay, number 3. They blah 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 in the garden 10 minutes ago. Ya, 10 menit yang lalu anak-anak lagi atau mereka lagi di mana? Ya. Jadi bentuk to be-nya adalah apa? Ya, where. Karena 10 minutes ago, 10 menit yang lalu. Ya, they were in the garden 10 minutes ago. Okay. Next. Blah blah blah, you angry at me yesterday. Apakah kamu marah kemarin kepadaku? Apakah kamu marah kepadaku kemarin? Ya, Indonesia seperti itu ya bahasanya. Kemudian ya, jadi karena ini kalimat interrogatif, kalimat pertanyaan, jadi to be-nya diletakkan di depan. Jadi apa to be-nya di sini? Ya, apa? Oke, karena subjeknya adalah you, jadi to be-nya adalah where. Oke, good. Good. Were you angry at me yesterday? Were you angry at me yesterday? Yeah. Number 5. Yeah, your exam difficult last week. Ini menceritakan tentang ujiannya. Apakah ujianmu minggu lalu itu susah atau gampang? Ya, susah ya. Karena subjeknya adalah your exam, pronounnya adalah it, maka to be-nya adalah was, bentuk past ya, karena menyatakan last week. Ya, sama aja ini yesterday, jadi bentuk past, to be-nya bentuk past. So I say, was your exam difficult last week? Apakah ujianmu susah minggu lalu? Ya, seperti itu. Jadi saya harap kalian bisa membedakan sekarang ya penggunaan antara to be bentuk present dan to be bentuk past, dan mudah-mudahan kalian bisa membentuk kalimat nominal sentence dalam bentuk simple past. Finally, that's the explanation about the use of was and were. Jadi itu tadi penjelasan mengenai penggunaan was atau were, utamanya dalam pembentukan kalimat nominal sentence di simple past tense. Untuk pembentukan kalimat verbal sentence di simple past tense, saya akan jelaskan di video selanjutnya. You may leave any comment. Kalian bisa memberikan komentar, saran, ataupun pertanyaan terkait dengan video ini di kolom komentar ya video ini. Don't forget to like and subscribe this video, and don't forget to click the notification bell so you can get the notification if I upload new video. The last, thanks for watching. See you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum.